kedengaran, Pak. Oke, sambil nunggu kawan, ada 5 lagi yang belum masuk, 5 atau 6 tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini pertemuan ketiga dari yang terakhir maksudnya. Kalau nggak salah 14 hari ini, 16, 14, 15, 16 ya. Kemudian sebagaimana yang ini adalah lanjutan setelah data itu terkumpul. Kan kita minggu kemarin adalah teknik pengumpulan data. Nah, jadi data itu kan pasti kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan data itu, baik itu kuanti ataupun kuali. Nah, data itu baik kalau kuanti setelah terkumpul. Nah, kalau kuali ya boleh saat terkumpul pun boleh kalau kuali. Nah, maksudnya lagi adalah setelah data itu terkumpul, kita harus mengolah data itu. Nah, mengolah data-data yang sudah kita kumpulkan supaya nanti bisa disajikan atau bisa dilakukan analisis datanya. Yang kutayangkan ini adalah pengolahannya dalam penelitian kuali. Sebenarnya kuanti sebenarnya lebih mudah sebenarnya untuk pengolahannya, walaupun sulit dirumusnya. Tapi bagi yang sudah paham rumus itu adalah mudah. Sedangkan kuali karena tidak ada rumusnya, maka pengolahan itu sebenarnya lebih sulit mengolah data kuali. Nah, sekarang kita lihat kolom ini. Kolom yang ada tulisan setelah atau saat pengumpulan data yang dihasilkan. Di sini ada kutandai data masih mentah, semeraut, sehingga perlu dilakukan pengolahan. Data. Oke. Kalau umpamakan lagi seperti ini, kalau umpamakan kisah yang lain, umpama ke pasar beli sayurnya ada kacang panjang, ada apa lagi? Ada bayam, ada labu atau waluh ya kita nih. Ada lagi yang namanya bayam. Nah, yang kita beli itu tadi itu tidak bisa disajikan dulu, pasti harus melalui proses pengolahan supaya layak untuk dilakukan penyajian. Nah, begitu juga data yang kita kumpulkan kan kemarin. Kalau kuali itu umumnya ada 3. Kita dapatkan dari apa satunya? Observasi. Kita dapatkan dari wawancara. Kita dapatkan dari dokumentasi. Umumnya 3 ini kita bisa mendapatkan data-data kualitatif. Data yang kita dapatkan 3 ini, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Kalian observasi ternyata lain lagi yang kalian lihat, yang kalian amati. Makanya perbedaan itu ada di kolom sebelahnya ini. Ada yang paham lah. Ada A kapital huruf besar, ada A kecil, ada A lagi, ada B lagi, ada 1 B lagi yang kecil, lebih besar lagi. Ini apa maksudnya ini ya? Laila Rahmi tahu lah maksudnya ini. Mungkin itu data yang belum belum teratur, Pak. Oke. Belum ya. Ya. Oke, ya betul. Nah, ini adalah analogi saja. Analogi data yang kita dapatkan, yang kita temukan itu tidak teratur.
bahkan semeraut. Ulangi lagi, mungkin ada orang kita temukan pertama kali menjawabnya A, orang yang kedua menjawabnya A kecil, orang yang ketiga menjawabnya A besar, dan seterusnya. Ada yang menjawab titik, ada yang menjawab tanda seru. Nah, ini semerawut hal inilah, maka harus kita lakukan pengolahan. Maka di wilayah kualitatif, ya memang ada cara yang lain. Kita harus melakukan tahap pertamanya adalah melakukan reduksi data. Kalian bahasa Inggris nih paham aja maksud reduksi. Nah, reduksi itu adalah kita menyederhanakan data kita itu. Bagaimana menyederhanakannya? Di tanda panahnya ada tulisan dengan cara pengelompokan data-data kita itu sesuai tema-temanya. Yang semerawut di sini kita reduksi menjadi seperti ini. Kenapa? Di sini ada A besar, kita turunkan satu. A lagi ada, ini lagi. Kita kumpulkan semuanya menjadi huruf kapital. Ini adalah tema yang sama. Kemudian di sini ada lagi A kecil, kita letakkan di sini. Di sini ada lagi satu sama ada dua, B juga sama, C-nya ada tiga di sini. C yang huruf kecil. Ya, C-nya ada tiga. Ada lagi angka 1, 2, dan 3. Di sini tidak ada tanda titik hilang. Tanda seru pun juga hilang. Atau mungkin tanda-tanda yang lain hilang. Itu analogi lagi, perumpamaan bahwa itu adalah data yang tidak berhubungan data kita. Data yang tidak terpakai dengan data kita. Nah, jadi data itu tidak terpakai maka kita buang dalam wilayah penelitian. Oke. Nah, kalau dibandingkan antara yang semerawut tadi setelah direduksi, Heldayana, kira-kira mana lebih mudah untuk melihatnya? Antara yang data yang kita dapatkan awal dengan setelah kita reduksi. Reduksi, Pak. Oke, ya. Artinya setelah kita reduksi, kita sudah bisa melihat, oh data kita ternyata ada ini. Ada temanya tentang huruf kapital semuanya. Ada tentang kapital, huruf apa namanya, huruf kecil. Nah, pokoknya huruf kecil semua. Dan ada tema angka. Nah, kalau kita umpamakan ke dalam pembelajaran, ada yang berbicara tentang metode semua. Kita kumpulkan tema-tema metode, hasil wawancara, observasi, wawancara dengan beberapa orang, observasi beberapa hari. Kita sudah menemukan temanya, oh temanya tentang tema metode. Nah, jadi metode guru untuk ada yang metodenya A, ada yang metode B, ada yang metodenya C. Kemudian kita kumpul lagi temanya tentang media pembelajaran. Udah kita kumpulkan. Ada media pembelajaran audio, ada media pembelajaran visual, ada media pembelajaran audiovisual umpama. Nah, jadi kita kumpulkan semua sesuai temanya. Kita kelompokkan semuanya sesuai temanya. Bagi yang media, bagi yang metode, bagi yang evaluasi umpama evaluasi pembelajaran. Jadi ABC ini hanya tadi sebagai analogi saja supaya kita mudah untuk menyajikan data kemudiannya kita harus melakukan reduksi. Nah, pengingat kembali kemarin aku mengatakan observasi itu tidak bisa dilakukan hanya sekali bagi yang wali. Nah, kita lakukanlah beberapa kali. Terus ada yang bertanya kemarin, berapa waktunya Pak observasi itu? Kemarin tidak bisa menjawab secara teori yang aku baca karena mungkin aku belum pernah menemukan. Cuman aku hanya bisa menjawabkan kemarin berdasarkan pernyataan dosen-dosenku dulu. Jadi ada yang mengatakan setahun ada. Jadi minimal penelitian kualitatifnya setahun jadi sidin. Ya, kalau kau mahasiswa setahun mungkin kelawasan. Ada lulus setahun. Tapi ada lagi dosen mengatakan jadi sidin kalau kita hendak melihat orang tua alami kondisi alamiahnya atau kondisi yang sebenarnya setelah 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu. Artinya setelah 1 minggu kita observasi, kita sudah ke lapangan. Minggu keduanya itulah kita akan muncul data yang sebenarnya. Kalau dulu kita ada membahas tentang fakta dan data, yang dicari kualitatif adalah tentang data itu tadi
saat memang fakta tadi membentuk pola. Nah, oke, sudah. Kemudian setelah direduksi, kita harus melakukan display ataupun penyajian data. Ini biasa kalau display data ini nantinya, sebelum nantinya tadi inilah, teknik pengumpulan data ini nanti tertulis di skripsi kita di bab 3. Ada di sana bagian riset methods inilah, atau metodologi atau metode penelitian, ada di bab 3-nya. Nah, tapi hasil penyajian datanya itu nanti ada di bab berapa yuk? Ada di bab 4. Nah, jadi pengerjaan pengolahan itu di balik layar. Kita di bab 3 itu hanya menuliskan tekniknya, menuliskan cara mengolahnya. Nah, cara mengolah tadi kada ditayangkan prakteknya. Prakteknya kita di belakang layar. Setelah kita olah, maka kita sajikan nantinya di bab 4. Makanya bab 4 itu ada bagian penyajian data. Menyajikan data, ya data hasil observasi dari wawancara yang sudah kita lakukan reduksi tadi. Di sini ada A-nya 2, ya berarti ada 1 aja lagi di sini. Berarti kan di dalamnya ini nanti kita menjelaskan ada 2 pendapat. Dan seterusnya ada B2, C-nya 2, berarti ada 2 pendapat. Oke, terakhirnya adalah masalah verifikasi data. Verifikasi ini seandainya kita menemukan kita masih ragu dengan data kita boleh melakukan tambahan dengan melakukan observasi lagi atau melakukan wawancara lagi. Ada beberapa bimbingan itu kan ada tulisannya wawancara. Ternyata yang diwawancarainya hanya 1 orang. Nah, itu biasanya aku minta tambah untuk melakukan verifikasi data. Apakah benar yang 1 orang tadi? Dulu pun aku pernah mengatakan, walaupun yang kita teliti itu adalah guru, subjek penelitiannya adalah guru, tapi sumber datanya bisa siswa. Selain guru ada siswa. Kenapa kita ingin melakukan verifikasi data kita itu? Apakah yang dilakukan itu adalah, apakah yang diucapkan di awal itu adalah sudah benar, ataupun sudah diyakini kebenarannya, maka kita lakukan verifikasi ulang. Ataupun observasi tadi, jangan sampai hanya melakukan sehari sudah bisa menyimpulkan. Sehari itu masih fakta, ya. Sekali itu masih fakta, maka harus berhari-hari. Lakukanlah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Kalau bisa fullkan masa penelitian yang diizinkan kampus selama 2 bulan. Fullkanlah 2 bulan itu untuk melakukan observasi ataupun melakukan wawancara, supaya data kita itu diyakini kebenarannya. Diyakini kebenaran data kita. Kita sendiri nih yakin dengan data kebenaran kita. Buktinya kita melakukan wawancara beberapa orang, observasi beberapa hari, sudah menemukan polanya, berarti kita sudah yakin kebenaran data kita itu. Jangan sampai wawancara sehari, aku aja menemukan nih wawancara sehari, terus yang diwawancara 1 orang. Siapa yang yakin dengan kebenaran data itu? Kalau berbicara keabsahan data, ya. Kalau kita berbicara keabsahan data, masa wawancara 1, observasi sehari itu bisa disimpulkan. Aku pun sering mencontohkan kepada contoh yang konkret kan mahasiswa nih. Mahasiswa sudah aku ulangkan juga nih, mahasiswa hari ini datang, umpama seandainya kita masuk perkuliahan datang 2:30, besoknya 2:30 lagi. Nah, 1-2 hari ini bisalah kita menyimpulkan bahwanya itu orang disiplin, yuk. Belum tentu. Nah, bisa tahu hari ketiganya sampai hari ke-16-nya dia tidak seperti itu. Nah, ataupun juga ada 1 hari ini terlambat. Apakah mahasiswa itu bisa kita simpulkan tidak disiplin? Tidak bisa. Nah, kalian pun akan komplain. Hari ini japainya kehujanan. Hari ini aja nih bensinnya kehabisan. Artinya kita hanya bisa menyimpulkan seseorang ataupun 1 kelompok siswa, 1 warga sekolah kalau kita melakukan observasinya berhari-hari. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, maka ada yang mengatakan setahun, ya kalian fullkanlah 2 bulan untuk melakukan observasi itu untuk mencapai keabsahan data. Oke, karena di sini tidak ada tayangannya. Tadi aku menyinggung di awal tentang kuanti.
Kalau kuanti itu pengolahannya ya sudah gunakan rumus yang kalian gunakan. Kalian sudah sepakat ataupun di rumusan masalah ataupun hipotesisnya jelas ingin meneliti hubungan atau meneliti korelasi antara satu variabel dengan variabel lain, misalnya korelasi antara motivasi siswa dengan kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan siswa berbahasa Inggris, maka di pengolahan data ini Anda sebutkan saja bahwa yang Anda gunakan di sini adalah rumus korelasi. Seandainya ada eksperimen, gunakanlah uji T ataupun t-test. Nah, itu seandainya Anda menggunakan kuanti yang jenisnya adalah korelasi ataupun uji T tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Ini hilang lagi kameranya nah. Hilang angka orangnya. Ada orangnya masih lah. Izin Pak, mungkin kamera Agung bermasalah Pak. Ada Pak. Ada Oh, Pak. ya, timbulan ada lah. Dimulai Pak. Hilang semuanya tadi. Ada Pak. Semuanya itu kan kayak radio nih. Ya mungkin tadi gangguan sinyal boleh jadi. Jadi mungkin apakah ada pertanyaan nih tentang pengolahan data ini? Ada atau tidak? Nopi Astuti aja Pak. Oke, Nopi Astuti. Nopi Astuti ini ada apa aja nih? Oh, ada apa aja? Pertanyaannya apa Nopi? Oke, silakan Nopi. Pertanyaannya apa Nopi? Oh, lain Jar. Tadi mungkin betapan kamera tadi adakah orangnya ada aja. Mungkin itu yang. Ini kamera apa yang ada? Lain pertanyaan. Oke, lain pertanyaan Jar. Jadi keulang ini jaga nah singkatnya. Kalau kada nah bahwa kita kan minggu kemarin membahas tentang pengumpulan data. Nah, data yang kita kumpulkan tuh harus diolah. Harus ada pengolahannya. Nah, maka di skripsi kita mencantumkan tekniknya. Bagi yang kuanti, ya pengolahannya dengan cara statistik. Kenapa aku tidak terlalu banyak membahas? Nah, kalian sudah belajar di mata kuliah statistik. Nah, sudah belajar bagaimana menggunakan rumus korelasi, itu sudah belajar. Nah, kemudian kalau datanya kualitatif, yang dihasilkan observasi ataupun wawancara, ataupun juga dokumentasi, seperti itulah yang harus kalian lakukan. Diawali dengan reduksi data. Menyederhanakan data itu. Data-data yang semrawut, yang masih mentah tadi, disederhanakan dulu bagaimana caranya mengelompokkan temanya. Tema yang kalian seharian mengamati guru, seharian beberapa hari mengamati guru. Apa yang kalian temukan tentang metode, kumpulkan tentang metode. Kalian menemukan tentang media, mengumpulkan ada penemuan tentang media, ya kumpulkanlah media. Oke. Nah, setelah itu disederhanakan, barulah melakukan penyajian. Ini belum kita melakukan analisis. Nah, analisis nanti insyaallah di minggu depan. Nah, itu singkatnya tentang yang harus dilakukan di pengolahan. Tapi yang gue ingatkan satu saja, yang biasa aku kalau di kamar udah bakal ya. Nah, jadi yang sering tertinggal mahasiswa ini sumber data yang kurang. Yang diwawancarai guru, yang diteliti guru, yang diwawancarai satu ya mahasiswa-siswanya kali diwawancarai lagi. Kemudian observasi sehari ya. Padahal guru mengajarkan tiap minggu nah, harusnya digunakan berhari-hari supaya apa namanya? Kita untuk menarik kesimpulan nantinya, umpama hari pertama guru menggunakan metode demonstrasi. Masa itu yang kesimpulan? Kalau mungkin saya jadi minggu depannya tidak seperti itu. Minggu depan ada metode yang lain. Nah, jadi kalau berhari-hari, berbulan-bulan, maka menemukan yang sebenarnya di wilayah penelitian tadi. Nah, itu yang kutegaskan kainannya kalau melakukan penelitian, kalau dia kualitatif maka harus berhari-hari. Berbeda dengan kuanti. Kalian sudah memiliki angka.
atau memiliki alat tes, itu sehari dibagi selesai. Sebenarnya selesai, nah, kecuali ada yang ada turun soalnya. Hari ini kalian membagi angket 50, baginya sekelas, selesai lah. Apalagi ada ini yang menyalin Google Form, di Sarja ini siswa Quran ada grup PA-nya, kecuali SD mungkin ya lah. Ada mungkin SD selesai sehari. Nah itu kan ada masalah kuanti Anda sehari, nah karena membagi angket atau membagi atau melakukan tes uji coba dengan siswa. Jadi kan ada masalah sehari, tidak masalah maksudnya sehari, karena tidak melakukan observasi ataupun wawancara. Itu kalau kita pisah, kalian kuanti dan kalian kuali. Berbeda lagi kalau penelitiannya kalian melakukan penelitian mix ataupun campuran, ya. Penelitian campuran maksudnya kuanti ada, kuali ada. Nah itu berarti pengolahan datanya pun dua. Nah ada pengolahan data kuali dan ada pengolahan data kuanti. Itu berbeda lagi. Nah ini seandainya hanya kuanti dan hanya kuali, itu bedanya. Oke, adakah pertanyaannya? Nah, kalau ada kita cukupkan untuk hari ini. Jadi minggu depan itu tentang analisis data. Terakhirnya tadi mungkin nanti tentang tindakan kelas. Jadi kita tetap sampai minggu depan dan minggu depannya nih lah. Minggu depannya tanggal 6. Ya sebenarnya tanggal final tesnya tanggal berapa Garang? Mulai ya, aku ada ingat. Final tesnya tanggal berapa? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5, berarti kalian tanggal 6 itu nanti aku kabarkan ya. Jelas tanggal 6 itu kan pasti penyerahan tugas ya. Penyerahan tugas. Jadi terserah nanti kalau memang ada pertemuan ya berarti nanti tanggal 6 itu adalah penyerahan tugas final testnya. Tugas final testnya kan sudah aku sampaikan di awal adalah tentang pembuatan latar belakang masalah. Bagaimana teknik pengumpulan datanya nanti aku sampaikan saja di grup WA saja. Berapa halaman minimal, spasinya berapa. Yang jelas tidak terlalu usah rumit-rumit. Intinya aku hanya ingin melihat kalian menemukan masalah penelitian. Itu aja. Nah, menemukan masalah penelitian. Nanti aku sampaikan di grup saja berapa minimal halamannya. Berarti kan ada jadwal final sudah. Berarti tanggal 6 itulah waktu penyerahannya. Nah, waktu penyerahan biasanya aku sampaikan jam 11 malam. Nah, biasanya. Jam 11 atau jam 12 malam terakhirnya. Oke, adakah pertanyaannya? Siapa yang kada ada? Nah, aku mencari yang kada masuk naranya. Bon. OWC kalau. Bisa. Izin Pak, izin buat akun. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pani dan yang ulun tanyakan Pak, itu pengolahan data untuk kuantitatif selain pakai uji T itu boleh kan Pak pakai rumus yang lain kayak itu tergantung dari data yang kita teliti gitu Pak. Oke, ya. Oke, ya, iya jelas tergantung kita rumusan masalahnya apa. Nah, kalau rumusan masalahnya kita ingin melakukan korelasi atau hipotesis kita pun ada sudah berbunyi seperti itu. Apakah ada hubungan antara X dengan Y? Itu menggunakan korelasi biasanya. Nah, tidak hanya uji T. Nih, kalau uji T itu kan lebih yang kulihat kalau penelitiannya untuk melihat perbedaan antara bisa kalian pretest dengan post-test sebelum dan sesudah. Itu kan bukan korelasi namanya. Maka untuk melihat perbedaan biasanya menggunakan uji T. Kenapa kawan-kawan yang eksperimen menggunakan uji T? Kenapa? Karena eksperimen itu sering melihat sebelum dan sesudahnya. Melihat hasil sebelum dan sesudah dilakukan eksperimen, bagaimana hasilnya. Nah itu maka banyak menggunakan uji T. Bahkan ada lagi yang lain, regresi ada ANAVA, ada analisis of varian ada. Bahkan yang paling sederhana ada mean, median, modus, apalagi itu. Mean, median, modus, ada yang presentasi. Itu kan yang sederhana nih. Jadi tidak mesti uji T, bukan tergantung data sebenarnya, tergantung kalian rumusan masalahnya ingin mencari apa.
Nah, ingin mencari apa? Nah, kalau ingin mencari perbedaan, ya berarti menggunakan UJT. Kalau ingin mencari hubungan, berarti menggunakan rumus korelasi. Itu jangan Rifanila. Izin Pak, tambahan lagi Pak, kalau misalnya yang kita teliti ini pengen meneliti satu kelas, tapi ternyata kelasnya itu tuh orangnya kada banyak kayak itu Pak, dan datanya tuh kurang. Jadi boleh kan kita kalau misalnya kita tuh menambah kelas yang lain lagi? Penelitiannya apa, Garang? Misalnya aja kayak kemampuan siswa dalam membaca teks bahasa Inggris Pak. Sedangkan di satu kelas itu cuma kurang datanya kayak itu Pak. Kelas tuh sekolahnya tuh kada terlalu populer gitu Pak. Nah sekarang kayak ini dulu, sesuaikan kurikulumnya, nilai kurikulum sekolahnya. Yang ada membaca tuh di kelas berapa? Kalau seandainya ada di kelas 7, atau seandainya nih ada di kelas 8, kalian menambah ke kelas 7 itu pasti tidak pas. Iya Pak. Karena tidak sesuai kurikulum atau kompetensi yang dikehendaki kurikulum. Inilah. Oke. Jadi boleh-bolehnya tadi tergantung data juga, tergantung yang kita cari. Ada kemarin ada recon teks, inilah. Ingin kelas 8. Ternyata kelas 8 tidak ada, inilah. Tidak ada materi itu, jadi tidak mungkin itu dilakukan uji coba di situ. Karena kada mungkin ada, ya tidak ada pembelajarannya. Jadi kita kada bisa mengganggu kurikulum pihak sekolah. Nah, mungkin yang carilah seandainya ingin menambah-nambah itu yang materinya itu ada di setiap kelas. Sama semuanya. Nah, maka boleh dikira menambah. Tapi itu tergantung lagi di bab 3 ada kalian menulis subjek penelitian. Boleh. Ada kalian menulis subjek penelitian di situ. Nah, kalau subjeknya umpama SMA A, SMA A, supaya kada aku tulis SMA berapa. SMA A. Nah, kalian kalau di judulnya sudah tertulis SMA A kelas 9 SMA A 7 bukan 9 berapa? 7 8 9 10 inilah. Kelas 10 SMA A. Ya sudah kalau di judulnya kelas 10 ya jangan ditambah lagi kelas lain. Jangan ditambah lagi kelas lain. Jadi yang menentukan tuh ada materinya. Yang kedua, menentukan adalah subjek yang kalian tetapkan di bab 3 awal tadi. Apakah sesuai atau kada dengan itu. Kalau memang orangnya seitu aja ya masa itu. Nah, harus saya ditambah-tambahi lagi. Ada orangnya 6. 6 siswa saja. Ya sudahlah 6 siswa. Nah, kalau materinya ada di situ ya tidak perlu ditambah lagi. Malah lebih memudahkan kita untuk melakukan uji coba. Nah, kemudian aku pengingat juga, seandainya nanti mengajukan judul, ada yang sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan penelitian. Umpama tadi yang dikatakan Ripani, kemampuan siswa membaca. Hemat aku sebenarnya beberapa semester ini, kemampuan membaca itu tidak perlu lagi diteliti. Nah, kenapa jadi tidak perlu diteliti? Tanpa penelitian, misalnya Ripani nak penelitian, jadi aku menurut Ripani aku tidak perlu penelitian kan? Aku bisa aja nelpon gurunya, berapa Bu, kayak apa Bu kemampuan siswa membaca pian? Sudah saya ini sudah, artinya itu sudah dilakukan sekolah. Kemampuan siswa membaca itu sudah dilakukan sekolah. Karena tujuan kita melakukan penelitian adalah mengetahui yang belum tahu. Oleh itu kalau penelitian kita meneliti itu mengetahui yang belum diketahui. Kalau sudah tahu ya jangan diteliti lagi. Oleh itu pengingat saja untuk pengajuan judul, janganlah kemampuan siswa membaca, kemampuan siswa menulis. Ya bagi aku kada perlu diteliti lagi. Apalagi kayak ini kemampuan siswa dalam bahasa Inggris. Ya sudah, itu minta nilai aja sudah tahu aja. Nah, kada perlu lakukan penelitian. Oke, ada waktu 5 menit lagi nih. Adakah? Aku kada melihat Sari nih. Adalah Sari yuk. Karena kada terbaca nih di daftar nih jumlah orang kurang. Kemudian di laporanku Sari kada masuk. Sari adalah Sari kada. Kada kawa masuk jer Pak Ai. Adanya bepadah di grup Medpen. Oke dah.
aku kada terbuka nih. Nggih. Ya mungkin kian aku bagi ya, insyaallah malam nih aku uploadkan record hasil recording hari ini ya. Nah. Oke, kalau ada ini ya hari ini sisa waktunya gunakan saja untuk persiapan merumuskan latar belakang masalah nih sisa waktunya ini kan masih ada waktu sebenarnya. Nah, jadi aku minta itu kalian manfaatkan untuk menyusun latar belakang masalah yang itu menjadi final test. Jadi final test nanti tidak ada ujian tertulis ya. Nah, tidak ada final tertulisnya, jadi cukup untuk mengerjakan tugas saja. Salah satunya adalah, bukan salah satu, tapi memang satu, adalah tentang penyusunan latar belakang masalah. Oke, tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sebentar.